Kami dari kelompok 7 Administrasi Umum ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama Ulun Ahmad Bojan dari kelas 10B OTKP nomor absen 01. Perkenalkan, nama Ulun Abdullah Dita Mamuda dari kelas 10B OTKP nomor absen 02. Perkenalkan, nama Ulun Aulia Puspita Rosyani dari kelas 10B OTKP nomor absen 03. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan. Dalam bahasa Inggris, laporan dikenal dengan nama report. Kata report sendiri berasal dari gabungan kosakata dalam bahasa Latin, yakni re yang bermakna kembali dan patri yang bermakna membawa atau menyangkut. Laporan juga bermakna memberikan gambaran kegiatan yang terjadi secara faktual, objektif, dan apa adanya. Laporan termasuk hasil dari pekerjaan kantor, karena di dalamnya terdapat kegiatan pencatatan, pengumpulan, pemeriksaan, pengetikan, dan pengolahan data sebagainya. Selain itu, laporan juga berperan sebagai alat manajerial dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan atau pengendalian. Ini adalah definisi pengertian laporan menurut beberapa ahli. 1. Mukijat adalah mendefinisikan pengertian laporan sebagai alat komunikasi dalam bentuk administrative communication, yaitu penulis menyimpulkan atau memberi saran dan fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang telah diselidiki. 2. Prajudi mendefinisikan laporan sebagai setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Yang ketiga, Zainal Arifin mendefinisikan laporan sebagai bentuk penyajian fakta tentang atau keadaan. Jadi, kesimpulan dari pengertian laporan adalah bahwa setiap tulisan yang berisi hasil pengolahan data informasi yang di dalamnya berkaitan dengan suatu penyelidikan, penglihatan, pengamatan, dan penelitian. Fungsi laporan yaitu 1. Bentuk pertanggungjawaban. Sebuah laporan memiliki fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelesaian suatu pekerjaan. Laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban biasanya dilakukan secara vertikal, yakni oleh bawahan kepada atasannya. Yang kedua, alat penyampaian informasi. Selain sebagai bukti pertanggungjawaban, laporan juga berfungsi sebagai alat penyampaian informasi hasil pekerja seorang pegawai kepada perusahaan. Informasi yang disajikan adalah fakta berbentuk data yang membahas tentang detail pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk masalah-masalah yang dihadapi. Yang ketiga, alat pengawasan. Sebuah laporan turut menjadi pengawasan bagi perusahaan terkait kinerja para pegawai di perusahaannya. Melalui laporan akan tampak apakah pegawai yang bersangkutan kompeten dalam menyelesaikan tugasnya atau tidak. Yang keempat, bahan penilaian senada dengan fungsi laporan. Sebagai alat pengawasan, sebuah laporan turut menjadi bahan penilaian dari perusahaan terhadap pegawainya. Laporan sebagai bahan penilaian turut mempengaruhi masa depan dan kinerja seorang pegawai di masa mendatang. Yang kelima, bahan pengambilan keputusan. Sebuah laporan juga dapat berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan. Artinya, laporan berfungsi sebagai tolak ukur seorang pegawai untuk mengambil keputusan terhadap suatu kasus yang ada dalam perusahaan tersebut. Jika laporan menunjukkan bahwa pegawai yang bersangkutan memiliki kinerja yang buruk, perusahaan dapat mempertimbangkan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan. Apakah memberhentikan atau melakukan tindakan yang membuat pegawai tersebut terpacu untuk memperbaiki kinerjanya. Jenis-jenis laporan. Laporan memiliki beberapa jenis yang dibagi berdasarkan waktu pembuatannya, bentuk penyampaian, isi, ruang lingkup materinya. Berikut adalah penjelasannya. 1. Berdasarkan waktu pembuatan. Berdasarkan waktu pembuatannya, laporan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laporan berkala atau periodik dan laporan insidental. A. Laporan berkala atau periodik.
Laporan berkala atau laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara rutin atau periodik dalam jangka waktu tertentu, seperti harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Contoh dari laporan berkala atau periodik adalah laporan kehadiran pegawai setiap bulan. B. Laporan insidental. Laporan insidental merupakan kebalikan dari laporan berkala atau periodik, yaitu laporan yang tidak disampaikan secara rutin. Laporan ini hanya disampaikan sekali-sekali atau pada peristiwa tertentu. Contoh dari laporan insidental adalah laporan pelaksanaan acara penggalangan donasi untuk membantu korban bencana alam. Berdasarkan bentuk fisiknya, laporan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu laporan berbentuk surat, laporan berbentuk makalah, mimeografi, dan laporan berbentuk memorandum. A. Laporan berbentuk surat. Laporan berbentuk surat merupakan bentuk laporan tertulis dalam bentuk surat atau lembaran. C. Laporan berbentuk memorandum. Laporan memorandum adalah laporan yang berbentuk memorandum. Laporan ini ditulis seperti surat, hanya saja biasanya lebih singkat. Laporan memorandum sering digunakan untuk menulis laporan singkat dalam bagian-bagian suatu instansi, misalnya dari atasan untuk bawahan dalam suatu hubungan kerja. Syarat-syarat laporan. 1. Laporan yang dibuat harus jelas dan cermat. Hal ini sangat penting karena laporan membuat data faktual yang berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan di suatu perusahaan. 2. Laporan harus mengandung kebenaran dan objektivitas. Sebuah laporan harus bersifat faktual atau sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Karena bersifat faktual, sebuah laporan turut bersifat objektif atau berfokus pada masalah yang disajikan tanpa terpengaruh pihak lain atau hal-hal yang sifatnya pribadi atau subjektif. 3. Laporan harus lengkap. Kelengkapan laporan haruslah diperhatikan karena semakin lengkap sebuah laporan, semakin jelas pula gambaran terkait keadaan yang terjadi di perusahaan. Laporan telah dinyatakan lengkap jika telah mencakup beberapa hal, di antaranya A. Memiliki penjelasan yang menyeluruh dari segi masalah. B. Uraiannya tidak memberi kesempatan munculnya masalah atau pertanyaan baru. C. Dilampiri dengan data-data penunjang. 4. Laporan harus tegas dan konsisten. Ketegasan dan konsistensi dalam laporan berhubungan dengan objektivitas yang harus dimiliki dalam laporan. Ketegasan dan konsisten dalam laporan menunjukkan bahwa laporan tersebut dibuat secara apa adanya, tidak mendapat pengaruh dan tekanan dari pihak lain, serta dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan perusahaan di masa mendatang. 5. Laporan harus langsung mengenai sasaran. Sebuah laporan yang jelas berarti laporan tersebut tidak bertele-tele, berfokus pada masalah dan langsung mengenai sasaran. Apabila berfokus pada kinerja pegawai perusahaan dalam kurun waktu tertentu, laporan harus membahas tentang masalah kinerja pegawai, tidak boleh membahas masalah keuangan. 6. Laporan harus disampaikan kepada orang dan alamat yang tepat. Sebuah laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban menandakan laporan tersebut disampaikan kepada orang dan alamat yang tepat. Kesalahan laporan akan berdampak buruk, misalnya kebocoran informasi perusahaan. Tentunya hal tersebut tidak hanya merugikan bagi pihak penyampai laporan, tetapi juga keseluruhan fungsi perusahaan. 7. Laporan sebaiknya disertai dengan saran-saran. Sebuah laporan umumnya memberi gambaran yang jelas dan faktual terkait masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Penjelasan terkait masalah perusahaan yang disajikan dalam laporan sebaiknya dilengkapi dengan saran-saran penyelesaian atas masalah tersebut. Saran-saran yang dicantumkan dalam laporan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan sebagai alternatif penyelesaian masalah. 8. Laporan harus tepat waktu. Selain faktual, sebuah laporan juga harus bersifat aktual atau dibuat dalam jangka waktu yang tidak jauh dari waktunya terjadinya masalah. Langkah-langkah membuat laporan. Agar isi laporan jelas dan mudah dipahami, laporan tersebut harus dibuat secara sistematis atau terstruktur. Selain mudah dipahami, pembuatan laporan secara sistematis juga memudahkan pembaca untuk menemukan akar masalah dan memikirkan solusi pemecahannya tepat untuk masalah yang dipaparkan dalam laporan.
Untuk menghasilkan laporan yang sistematis, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni sebagai berikut. 1. Menentukan permasalahan yang akan dilaporkan. Dalam penyusunan laporan sangat penting untuk memastikan bahwa pokok permasalahan yang hendak disampaikan menjadi fokus utama. Sebagai contoh, dalam laporan keuangan tahunan perusahaan, hal yang disampaikan harus berfokus pada masalah keuangan perusahaan, seperti besaran pendapat dan pengeluaran perusahaan selama setahun. Jika angka pengeluaran lebih besar dibandingkan angka pendapatan, penyebab dan tinggi angka pengeluaran tersebut harus turut dicantumkan. 2. Mengumpulkan bahan data dan fakta. Pengumpulan bahan data dan fakta dalam penyusunan laporan diperlukan agar laporan yang dihasilkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahan data dan fakta dalam penyusunan laporan dapat diperoleh melalui dokumen masuk, dokumen keluar maupun dokumentasi visual yang dikumpulkan selama proses penyelesaian suatu tugas atau berlangsungnya acara. Jika laporan yang dibuat adalah laporan pertanggungjawaban acara. 3. Mengklasifikasi data. Setelah tahap pengumpulan bahan dan data, tahap selanjutnya adalah tahap klasifikasi atau penggolongan data berdasarkan kategori tertentu. Sebagai penyusunan laporan keuangan, tentunya contoh dalam diperlukan data berupa bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti keuangan lainnya. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian dipisahkan untuk memudahkan dalam proses pengolahan data. 4. Mengevaluasi dan pengolahan data. Proses mengevaluasi dan pengolahan data merupakan tahapan yang berlangsung secara proses klasifikasi data usai dilakukan. Pada tahap ini, data yang telah dipisahkan sesuai kategorinya kemudian dianalisis dan dicari penyebab masalahnya. Contohnya, setelah menemukan bahwa bukti pengeluaran perusahaan lebih banyak dibandingkan bukti pendapatan perusahaan, selanjutnya dilakukan analisis terkait penyebab keadaan tersebut dapat terjadi. Contoh penyebabnya dapat berupa naiknya harga, faktor produksi, atau banyaknya retur barang oleh konsumen. Hasil analisis harus disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan dan bersifat objektif. 5. Membuat kerangka laporan. Pembuatan kerangka atau sistematika laporan bertujuan agar laporan yang dihasilkan tepat sasaran, tidak bertele-tele, dan berfokus pada masalah yang hendak disajikan. Dengan demikian, laporan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Kerangka laporan umumnya terdiri atas bagian pendahuluan, batang tubuh atau isi, dan penutup. A. Pendahuluan, yakni bagian penghantar yang memaparkan tujuan dan latar belakang pembuatan laporan. Pendahuluan terdiri atas beberapa hal, diantaranya: 1. Maksud dan tujuan dan laporan. Yakin pengemasan terkait tujuan pembuatan laporan. Misalnya, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan aturan keuangan perusahaan pada saat laporan tersebut disajikan. 2. Masalah pokok yang dilaporkan, yakni topik atau gagasan yang hendak dibicarakan di dalam laporan. Misalnya, masalah penerapan K3 yang sebelum berlangsung optimal di suatu perusahaan. 3. Sistematika laporan, yakni susunan laporan yang terwujud dalam bentuk daftar isi. B. Batang tubuh atau isi laporan, yakni penjelasan tentang masalah yang menjadi topik laporan secara mendetail. Batang tubuh atau isi laporan terdiri atas beberapa hal, diantaranya: 1. Data dan fakta pelaksanaan kegiatan, yakni bukti-bukti yang terkumpul selama pelaksanaan dan berbentuk dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumentasi audio visual, foto, rekaman, dan video. 2. Kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan, yakni uraian terkait perbandingan rencana pelaksanaan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan secara konkret. 3. Masalah yang terjadi, yakni uraian terdapat masalah dan hambatan-hambatan yang dialami selama pelaksanaan kegiatan. 4. Pembahasan masalah, yakni urutan terkait analisis masalah, baik penyebab maupun akibat yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. C. Penutup, yakni bagian penutup laporan yang berisikan simpulan analisis dan saran pemecahan atas masalah yang dibicarakan dalam laporan. D. Lampiran dan sumber,
yakni data pelengkap berupa daftar kepustakaan dan dokumen tertulis yang mendukung pembahasan masalah dalam laporan. Sistematika laporan. Sistematika penyajian laporan adalah pembidangan atau pengelompokan materi yang disajikan. Sistematika penyajian laporan ini merupakan perwujudan dari kerangka laporan. Perhatikan sistem penyajian laporan berikut: 1 judul, 2 kata pengantar, 3 daftar isi, 4 laporan ketua panitia penyelenggara, 5 sambutan kepala, 6 sambutan pemimpin proyek, 7 tahapan kegiatan. A. Tahapan persiapan, penyusunan panitia, penyusunan materi pelatihan, dan lain-lain. Yang B. Tahap pelaksana, pembuka, penyajian materi, penator, petatar. Yang C. Terakhir, tahap penutup. 8. Lampiran: 1 surat keputusan kepanitiaan, 2 rancangan kegiatan, 3 surat-surat persiapan, 4 formulir, 5 edaran pers, 6 analisis biodata peserta latihan, 7 kesan dan pesan peserta, 8 contoh program, 9 daftar nama peserta, 10 lembar evaluasi. Hai kawan-kawan, kayak apa presentasi bulan kami? Bagus aja kalau Toko besi kayu tertata, Cakep, kayu dilem sangat melekat. cakep, Beginilah presentasi materi kita. Silahkan ambil yang bermanfaat. paham aja lah buat yang lawan materi yang kami jelaskan tadi. Paham aja kalau. Sekian presentasi dari kami.